Hello, welcome back to my channel. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi besaran pokok dan besaran turunan. Simak videonya ya. Tahukah kamu? Di dunia ini ada hal yang bisa kita ukur dan tidak bisa kita ukur. Contoh hal yang bisa diukur adalah tinggi badan, massa buah, dan panjang benda. Contoh hal yang tidak bisa diukur adalah kasih sayang orang tua dan rasa percaya diri. Setiap materi memiliki sifat fisik yang dapat diukur dan dinyatakan nilainya dengan besaran. Yang akan kita pelajari hari ini adalah: 1. Pengertian besaran. 2. Jenis-jenis besaran. 3. Besaran pokok. 4. Besaran turunan. Pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Hasil pengukuran dinyatakan dalam angka dan satuan. Contoh tinggi badan Ali 150 cm. Tinggi adalah besaran, dan sentimeter adalah satuan. Jenis-jenis besaran. Ada dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran-besaran dasar yang tidak dapat disusun dari besaran lainnya. Besaran turunan adalah besaran yang bisa dinyatakan oleh beberapa besaran pokok. Besaran pokok ada 7 macam, yaitu: 1. Panjang satuannya meter. 2. Massa satuannya kilogram. 3. Waktu satuannya sekon. 4. Suhu satuannya Kelvin. 5. Kuat arus satuannya ampere. 6. Intensitas cahaya satuannya kandela. 7. Jumlah zat satuannya mol. Berikut ini contoh besaran turunan, yaitu: 1. Luas. 2. Volume. 3. Kecepatan. 4. Percepatan. 5. Gaya. Selanjutnya pengukuran. Pengukuran memiliki peran penting dalam kerja ilmiah karena memberikan objektivitas dan akurasi, memungkinkan perbandingan data, meningkatkan reproduktibilitas, mengontrol variabel dalam eksperimen, mendukung pengembangan teori dan model ilmiah, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, mendorong inovasi dan penemuan. Berikut ini adalah contoh alat ukur. 1. Mistar atau penggaris. Penggaris adalah alat ukur panjang yang memiliki skala dalam sentimeter, milimeter, atau inci, berfungsi untuk mengukur, menggambar garis lurus, membuat garis sejajar, membagi benda, dan membuat pola. 2. Neraca. Neraca ukur digunakan untuk menentukan massa benda dengan akurat melalui perbandingan dengan massa anak timbangan. Fungsinya termasuk mengukur massa benda, menentukan berat dengan rumus gaya gravitasi, dan membandingkan massa dua benda. Berikut ini adalah contoh alat ukur. Stopwatch adalah alat ukur waktu yang berfungsi untuk mengukur interval waktu, mencatat waktu putaran, membantu dalam latihan dan olahraga, mencatat waktu dalam eksperimen dan penelitian, serta digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai kegiatan. Jangka sorong adalah alat ukur presisi dengan skala Nonius yang memungkinkan pengukuran hingga 0,1 mm untuk panjang, diameter, dan kedalaman benda. Fungsinya meliputi pengukuran panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman benda. Berikut ini adalah contoh alat ukur. Mikrometer sekrup adalah alat ukur presisi hingga 0,01 mm. Digunakan untuk mengukur diameter luar dan dalam benda, ketebalan benda tipis, serta kedalaman lubang atau celah pada benda. Termometer mengukur suhu dengan mengamati perubahan sifat fisik zat seperti merkuri atau alkohol saat terkena panas atau dingin. Lalu nilai suhu diterjemahkan ke dalam skala seperti Celsius, Fahrenheit, atau Kelvin. Selanjutnya akan dibahas pembacaan jangka sorong. Di mana jangka sorong itu terdiri dari dua skala. Yang pertama ini adalah disebut sebagai skala utama, sedangkan yang lebih kecil ini disebut sebagai skala Nonius. Kita lihat skala Nonius. Nah, skala Nonius itu angka 0 ini terletak di
3,3, lebih sedikit adik-adik. Nah, namun belum sampai di 3,4. Nah, jadi nanti patokannya adalah angka 0 di skala Nonius itu ada di 3,3, namun belum sampai di 3,4. Sehingga kita tuliskan 3,3. Nah, lalu untuk ketelitiannya adalah cari adik-adik garis skala Nonius dan skala utama yang berhimpit atau dalam satu garis. Nah, kalau dilihat di sini adalah angka keempat. Nah, ini satu garis dengan skala utama, skala Noniusnya. Nah, ini adalah satu garis atau dia berhimpit. Nah, kita tulis di sini berhimpit. Nah, karena dia berhimpit di garis keempat, maka kita tuliskan 0,04. Kita jumlahkan. Nah, 3,3 ditambahkan dengan 0,04. Berarti hasilnya adalah 3,34. Angka penting menentukan nilai pengukuran, terdapat aturan untuk menentukannya. Angka bukan 0. Angka 0 di antara angka bukan 0. Angka 0 di akhir bilangan desimal setelah koma dan diikuti angka bukan 0. Angka 0 sebagai titik desimal tidak dianggap angka penting. Contoh, 12,345. Semua angka adalah angka penting. Notasi ilmiah membantu dalam menulis angka besar atau kecil dengan lebih mudah. Notasi ini terdiri dari mantisa, yaitu nilai antara 1 dan 10 serta eksponen atau pangkat. Selanjutnya ada latihan soal. Ayo dicoba ya.